Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Kisah bermula ketika radiasi luar angkasa yang berhasil masuk ke bumi. Dan radiasi itu dapat menyebabkan mayat-mayat yang sudah lama mati kini bangkit kembali dengan perawakan zombie yang siap memangsa manusia kapanpun dan dimanapun. Sementara manusia kini mereka tidak tinggal diam sehingga perang antara zombie dan manusia pun terjadi dengan jangka waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya seorang penyelamat yang bernama Dr. Reinhold tengah mendirikan sebuah organisasi yang bernama Zomcon. Nah, organisasi yang didirikan oleh dokter ini adalah sebuah organisasi yang berfokus dalam penelitian zombie, yang berhasil menemukan cara membunuh zombie dengan merusak otak mereka. Tak hanya itu, organisasi yang didirikan oleh dokter ini juga telah membuat semacam pagar penghalang untuk rumah-rumah warga. Namun walaupun berbagai macam cara mereka lakukan, tak sedikit juga para zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah warga. Hingga sampailah ketika Dr. Reinhold yang berhasil menemukan semacam alat berupa kalung domestika yang berhasil menjinakkan zombie. Namun pada alat itu juga ada semacam indikator yang mengatakan kalau lampu pada kalung itu mati, maka sebaiknya menghubungi pihak Zomcon untuk menanganinya. Sebab jika lampu itu mati, maka zombie akan kehilangan kendali dan akan menjadi zombie pada umumnya. Berkat kalung yang berhasil ditemukan oleh Dr. Reinhold itu juga kini berhasil mengubah dunia, yang dimana para zombie yang awalnya begitu ditakuti oleh masyarakat, kini mulai dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi asisten pribadi mereka. Di sana juga ada sebuah aturan jika salah seorang ingin mati layaknya manusia normal dan bukan sebagai zombie, maka mereka harus dikubur sangat dalam dengan tubuh dan kepala yang terpisah. Kemudian kita beralih ke beberapa tahun setelah perusahaan Zomcon didirikan. Terlihat pagi itu di kelas sejarah berdirinya Zomcon juga sudah dikenalkan kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Tak terkecuali dengan seorang anak laki-laki yang bernama Timmy. Nah, pagi itu juga di kelas mereka tengah kedatangan salah seorang pria yang bernama Bottoms. Ini dia orangnya yang mengaku kalau ia sangat berjasa dalam peperangan melawan zombie dulunya. Sontak saja para anak-anak di kelas yang mendengar hal itu langsung bertepuk tangan karena kagum kehebatan Mr. Bottoms. Sementara itu, anak yang bernama Timmy, ia bertanya kepada Mr. Bottoms apakah zombie yang sudah dikubur akan bangkit kembali suatu hari nanti. Karena ia yakin kalau bisa saja suatu saat nanti zombie akan menggali makam mereka sendiri dan keluar menuju manusia. Mr. Bottoms yang mendengar hal itu, ia hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjelaskan. Sontak saja seorang guru yang melihat Mr. Bottoms tak bisa menjelaskan, ia kemudian mengakhiri kelas dan mengajak para murid untuk praktek menembak. It's time for outdoor education. Let's show Mr. Bottoms how good we are, Di luar, kini para murid diajarkan bagaimana cara menembak agar kelak bisa membela diri ketika berhadapan dengan zombie sungguhan. Nah, di tempat itu juga terlihat kalau Timmy memiliki ketertarikan terhadap Cindy, yaitu teman sekelasnya, yang sekaligus juga adalah anak kandung dari Mr. Bottoms. Saat Timmy sedang memandangi Cindy, ia kemudian dihampiri oleh dua orang bocah sekelasnya yang sedang membulinya. Beruntungnya hal itu cepat disadari oleh guru dan bocah tersebut dihukum oleh guru tersebut. Okay, mister. Ow, but it's our bullets! Idiot! That's it. Detention, the pair of you. Singkat cerita, sepulang dari sekolah, Timmy melihat ada tetangga baru yang pindah di dekat rumahnya. Di sana juga ada ibu Timmy yang bernama Helen yang juga membantu tetangga baru mereka untuk berkemas. Ketika di rumah, Timmy menceritakan kepada ibunya kalau ia sering menjadi bahan bulian ketika di sekolah. Namun hal itu malah tidak ditanggapi serius oleh ibunya. Singkat waktu, ketika sore harinya, ayah Timmy yang bernama Bill, ini dia orangnya yang baru saja pulang dari kantor. Helen kemudian menyambut Bill yang baru pulang dengan menghidangkan makanan yang begitu banyak. Dan ternyata hidangan tersebut Helen siapkan dengan bantuan zombie dari perusahaan Zomcon. Bill yang sejatinya takut terhadap zombie, ia kurang setuju dengan Helen untuk mempekerjakan zombie di rumahnya. Namun hal itu tidak bagi Helen yang walaupun ia tahu kalau suaminya takut terhadap zombie, ia akan tetap mempekerjakan zombie itu. Hal itu Helen lakukan karena ia melihat tetangganya yang mempekerjakan 6 zombie sekaligus. Maka dari itulah ia berpikir tidak ada salahnya jika mempekerjakan satu zombie saja untuk membantunya dalam pekerjaan rumah.
Bill yang merasa kesal kemudian mencoba untuk memainkan remote untuk mengontrol zombie itu, yang dimana akibat hal itu zombie tersebut terbentur beberapa kali ke meja. Sementara Timmy yang melihat zombie tersebut seperti kesakitan, ia pun merasa iba terhadap zombie itu dan mencoba untuk menghentikan ayahnya supaya berhenti memperlakukan zombie seperti budak. What are you doing? It's hurting him. Sorry. Singkat waktu, keesokan harinya, Timmy yang sedang menunggu ayahnya Bill untuk bermain baseball malah ditinggal Bill bermain golf. Bill mengatakan kalau ia sudah ada janji terlebih dahulu kepada temannya untuk bermain golf bersama. Dengan raut wajah sedih, kemudian Timmy pergi keluar dan bermain sendirian. Sementara itu, Helen atau ibu Timmy yang melihatnya menyuruh Timmy untuk berhenti melemparkan bola, karena ia tak ingin tetangga baru mereka mengira kalau Timmy adalah anak yang kesepian. Please don't play baseball by yourself. It makes you look lonely. Timmy, I thought you were on my side. Timmy yang mendengar hal itu, kemudian ia memutuskan untuk bermain saja di taman. Nah, ketika di taman, ia melihat salah satu seorang zombie zombkon yang sedang bertugas menjadi petugas kebersihan. Terlihat zombie itu seperti tengah kesusahan untuk mengambil kaleng dikarenakan kalengnya berjalan. Timmy kemudian mencoba menelusuri dari mana asal kaleng tersebut dapat berjalan. Dan ternyata kaleng tersebut sudah diikat dan ditarik oleh dua orang bocah yang pernah membuli Timmy sebelumnya di sekolah. Sontak saja dua orang bocah tersebut yang melihat Timmy, ia kemudian mengejarnya dan mendorong Timmy hingga terjatuh. Di saat dua orang tersebut ingin menembak Timmy, tiba-tiba Timmy berhasil diselamatkan oleh zombie peliharaannya sendiri. Zombie itu kemudian melemparkan salah seorang bocah tersebut dan membuat tangannya cedera. Karena telah menyelamatkannya, kini Timmy pun berterima kasih kepada zombie itu dan memberinya nama Fido. Nah, di taman itu juga kemudian Timmy bermain lempar bola bersama dengan Fido. Ya, walaupun karena Fido ini sejatinya adalah zombie, ia tak dapat bergerak gesit seperti manusia normal untuk mengambil bola. Timmy yang kala itu sedikit kesal terhadap Fido karena ia tak bisa menangkap bola lemparannya, ia kemudian menyuruh Fido untuk mengambil bola yang ia lempar saja. Nah, ketika Fido hendak mengambil bola itu, ternyata bola tersebut mendarat tepat di bawah wanita tua yang bernama Nyonya Henderson, yang terkenal memiliki sifat yang mudah pemarah. Sementara Fido yang tak memiliki akal sehat layaknya manusia normal, ia tak begitu memperdulikan Nyonya Henderson dan pergi untuk mengambil bola itu saja. Namun sayangnya Nyonya Henderson yang kala itu sedang bad mood, ia kemudian menyerang Fido karena mengira kalau Fido ingin melecehkannya. Dikarenakan Nyonya Henderson beberapa kali memukul tongkatnya kepada Fido, alhasil kalung domestika Fido mengalami kerusakan sementara. Yang artinya tanpa kalung itu, maka zombie zombkon akan berubah menjadi zombie pada umumnya. Oh, jeez. Selesai dengan Nyonya Henderson, kini Fido langsung menuju ke arah Timmy dan bersiap untuk memangsa Timmy berikutnya. Namun beruntunglah kalung tersebut berfungsi kembali dan Fido pun dapat kembali seperti biasanya. Dengan perasaan takut, kemudian Timmy membawa Fido untuk pulang dan berniat untuk membersihkan Fido. Namun sayangnya Timmy lupa membawa bolanya sebelumnya yang bertuliskan namanya di situ. Dan hal itu akan menjadi masalah besar nantinya. Saat di perjalanan menuju rumah, Timmy tanpa sengaja bertemu dengan Cindy yang sedang berlatih skipping. Di situ Cindy menyarankan Timmy untuk mengikat rantai pada zombie peliharaannya seperti kebanyakan orang. You're not allowed to have a zombie without a leash. Tak lama kemudian ayah Cindy atau Mr. Bottoms pun datang untuk mengajak Cindy les balet. Di sana Mr. Bottom yang melihat Fido yang tampak penuh darah menaruh sedikit curiga terhadap Fido. Namun hal itu beberapa kali disangkal oleh Timmy yang mengatakan kalau itu adalah darahnya sendiri. Is that blood on your zombie? It was a nosebleed. I meant my nose. I wiped it there. It's not a fresh zombie. Only fresh zombies bleed, son. I think we're in trouble, boy. Singkat cerita, kini sampailah mereka di rumah. Timmy kemudian membersihkan Fido dengan menyemprotkan air ke tubuhnya. Kemudian Timmy melihat ada bekas jahitan pada bagian dada Fido yang artinya bisa saja Fido ini meninggal akibat serangan jantung.
Di tengah Timmy yang sedang membersihkan Fido, tiba-tiba Helen atau ibu Timmy datang untuk memeriksa. Helen kemudian bertanya kepada Timmy apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena Timmy yang masih syok akibat kematian Nyonya Henderson yang tepat di depan matanya, ia ingin mengatakan hal itu namun tampak terbata-bata. Alhasil Helen yang mendengar hal itu tak begitu memperdulikannya dan memotong pembicaraan Timmy. Mom, when we were in the park... Timmy, are you listening to me? Not this time. Not with a zombie. And then what are people gonna say? Selang beberapa hari kemudian, tetangga mereka yang sekaligus juga berprofesi sebagai polisi tengah berkunjung ke rumah Helen dan Bill untuk membahas terkait hilangnya Nyonya Henderson beberapa hari yang lalu. Tetangganya atau polisi itu juga mengatakan kalau saat ini mereka masih menyelidiki tentang hilangnya Nyonya Henderson dari beberapa hari yang lalu. Sementara Timmy yang mendengar hal itu, ia tak bisa berbuat banyak karena belum berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Setelah tetangga itu pergi, kini barulah Timmy untuk mengatakan hal sebenarnya kepada orang tuanya. Namun sayangnya lagi-lagi orang tuanya tak begitu memperdulikan perkataannya. Singkat cerita, malam harinya Nyonya Henderson yang sebelumnya tergigit oleh Fido kini berubah menjadi zombie dan berkeliaran di taman. Ia kemudian menyerang salah seorang pria yang kebetulan sedang jalan-jalan di taman bersama dengan anjingnya. Sementara itu di rumah, Timmy yang masih dihantui rasa bersalahnya terhadap Nyonya Henderson, ia kemudian memutuskan untuk pergi dan menguburkan mayat Nyonya Henderson. Namun sayangnya saat akan menguburkan mayat Nyonya Henderson, ia melihat kalau kini Nyonya Henderson sudah berubah menjadi zombie. Tak tinggal diam, Timmy kemudian memukul Nyonya Henderson menggunakan skop berkali-kali hingga memutus kepalanya. Ia kemudian menyeret tubuh Nyonya Henderson dan menguburnya tepat di taman bunga yang ada di tengah kota. Now you're in a garden. You always liked plants. Selesai dengan hal itu, kini Timmy kembali ke rumah. Malam itu juga Fido yang diikat rantai di sebuah pohon tampak berteriak karena ketakutan dengan suara petir. Timmy yang melihat Fido ketakutan kemudian berusaha untuk menenangkannya. Namun saat Timmy mendekatinya, ia mendapati kalau kalung yang digunakan Fido sedang tidak berfungsi. Dan akibat hal itulah Fido berubah menjadi tidak terkendali. Bersamaan dengan itu, kemudian tetangga Timmy yang bernama Theopolis datang untuk menawarkan bantuan kepada Timmy. Ia kemudian membawa Fido dan Timmy ke rumahnya untuk memperbaiki kalung Fido. Selesai dengan itu, kemudian Theopolis mengatakan kalau sebaiknya Timmy tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Karena menurut peraturan ZomCon, kalung yang rusak harus diganti dengan kalung yang baru dan bukan untuk diperbaiki ulang. Now, not a word of this to anyone. Or it's free lawn mowing for a year. Yes, sir. Singkat cerita, keesokan harinya Helen mendandani Fido dengan menggunakan setelan jas milik suaminya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mengajak Fido untuk pergi ke acara pemakaman. Di sana juga terlihat kalau Helen secara diam-diam mulai menyukai Fido. Sesampainya di pemakaman, Bill yang kala itu tertarik dengan pemakaman zombie, ia beberapa kali memotret pemakaman itu untuk dokumentasinya. Yang dimana pemakaman itu dilakukan dengan cara memisahkan tubuh dan kepala mayat agar kelak tidak menjadi zombie. Sementara itu di taman, pria yang digigit oleh Nyonya Henderson sebelumnya kini sudah berubah menjadi zombie dan menggigit beberapa orang yang ada di sana. Sontak saja dengan gigitan itu akhirnya menghasilkan lebih banyak lagi zombie lainnya di kota itu. Petugas ZomCon yang melihat hal itu, mereka pun tak tinggal diam. Dengan susah payah mereka mencoba untuk membasmi zombie itu satu persatu. Hey, that's a school teacher. God, I hate old people. Keesokan harinya, Helen melihat Timmy yang sedang membersihkan mobil terlihat sangat bahagia bersama dengan Fido. Ia berpikir akhirnya anaknya itu dapat menemukan temannya untuk bermain. Helen kemudian membawakan jus untuk mereka termasuk Fido. Sementara Bill yang melihat hal itu, ia merasa cemburu dan mengatakan kalau zombie tidak memerlukan makanan dan minuman. Zombies don't drink, Helen. Doesn't hurt anybody, does it? Hey. Bill yang kala itu ingin pergi bermain golf, Helen memintanya agar tetap di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun sayangnya Bill tidak memperdulikannya dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya.
Singkat cerita, kini dua orang bocah yang membuli Timmy sebelumnya berhasil ditangkap oleh Mr. Bottoms karena telah menembak kaki petugas Zomcon. Mr. Bottoms kemudian berasumsi kalau bisa saja mereka inilah yang menembak Nyonya Henderson dan berubah menjadi zombie. Namun dua bocah itu kemudian menyangkalnya dan menuduh Timmy dan Fido lah yang sudah membunuh Nyonya Henderson. Hal itu ia katakan karena Fido atau zombie peliharaan Timmy telah menyerangnya dan membuat tangannya cedera tempo hari. Sementara Timmy dan Fido mereka sedang pergi ke puncak, dan Timmy mengatakan kalau mereka akan selalu bersama selamanya. Namun sayangnya saat di perjalanan mereka kembali bertemu dengan dua orang bocah pembuli dan mengikat Timmy dan Fido di sebuah pohon. Tak hanya itu, mereka juga kemudian merusak kalung Fido dan membuat Fido tak terkendali. Hal itu mereka lakukan agar dapat membunuh Fido dan mereka akan dianggap pahlawan oleh Mr. Bottoms. Namun sayangnya hal itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Terlihat salah satu bocah tersebut ragu untuk menembak Fido dan malah menembak temannya sendiri. Sedangkan Fido yang berhasil terlepas dari ikatannya, ia kemudian mengejar anak itu dan menggigitnya. Selesai dengan anak itu, kemudian Fido berusaha untuk mendekati Timmy. Timmy yang sudah ketakutan kalau Fido akan memakannya juga, ternyata Fido tidak berniat untuk memakannya. Fido berusaha untuk membebaskan Timmy dan melepaskan ikatannya. Namun sayangnya Fido tampak kesulitan untuk melepaskan ikatannya itu, alhasil Fido pun pulang ke rumah dan berencana untuk mengajak Helen untuk melepaskan ikatannya. Sementara Fido yang pulang ke rumah untuk menemui Helen, ternyata bocah yang sebelumnya digigit oleh Fido kini berubah menjadi zombie. Di saat bocah tersebut ingin menggigit Timmy, tiba-tiba datanglah Helen bersama dengan Fido yang menabrak bocah tersebut menggunakan mobil. Selesai dengan hal itu, Helen kemudian memasukkan bocah tersebut ke dalam gubuk dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Helen dan Nyonya Bottoms tengah berbincang hangat. Sementara Bill dan Mr. Bottom yang sedang berbincang, Mr. Bottom memperingati Bill untuk berhati-hati terhadap Fido karena Fido telah berteman cukup akrab dengan Helen. Tak hanya itu, Mr. Bottom juga mencurigai Fido kalau ialah yang sudah membunuh Nyonya Henderson. Look, Robinson, when people get attached to their zombies, Mrs. Henderson? Zombie got her? Did they? Sesampainya di rumah, Bill kemudian menasehati istrinya Helen untuk jangan terlalu dekat dengan Fido. Namun terlihat kalau Helen seakan mengacuhkannya. Hal itu terlihat kalau Helen yang sebelumnya mengajak Bill untuk berdansa, malah berdansa dengan Fido dikarenakan Bill yang menolaknya. Sementara itu petugas Zomcon yang sedang mencari keberadaan Nyonya Henderson mendapati kalau mayat Nyonya Henderson dikubur oleh seseorang di taman. Dan tak hanya itu, mereka juga mendapatkan barang bukti berupa bola milik Timmy yang juga berada di sana. Dirasa bukti sudah menunjukkan ke arah Timmy dan Fido, kini mereka membawa Fido untuk dipulangkan ke perusahaan Zomcon. Sontak saja Timmy yang melihat hal itu, ia kemudian sangat sedih karena lagi-lagi ia harus kesepian nantinya. Selang beberapa hari kemudian, Cindy datang menemui Timmy dan mengatakan kalau semalam ia mendengar percakapan ayahnya dengan petugas Zomcon kalau Fido masih hidup. Dan Fido sekarang tengah dipekerjakan oleh perusahaan Zomcon tanpa diberi upah sama sekali. Mendengar hal itu, Timmy kemudian meminta bantuan kepada Theopolis untuk mengantarnya ke perusahaan itu. Mengingat kalau dulunya Theopolis pernah bekerja di sana sebelum akhirnya dipecat karena bucin dengan salah seorang zombie wanita. Singkat cerita, kini sampailah mereka di perusahaan tempat Fido ditahan. Di sana mereka berdua langsung mengatur strategi untuk membuat keributan agar Timmy dapat masuk menyelamatkan Fido. Sementara Helen yang berada di rumah, ia kemudian menyadari kalau Timmy sedang pergi ke perusahaan Zomcon untuk menyelamatkan Fido. Sontak setelah membaca surat itu, ia kemudian bergegas bersama Bill untuk menyusul Timmy. Walau sempat adanya hambatan untuk mereka masuk ke dalam, namun hal itu berhasil mereka lewati dengan Helen yang menerobos portal penjaga. Sementara itu di perusahaan Zomcon tempat Fido ditahan, kini Timmy berhasil masuk ke dalam. Namun sayangnya Mr. Bottoms yang sedang bertugas, ia melihat Timmy yang berhasil masuk melalui CCTV. Alhasil kini Mr. Bottoms menyeret Timmy untuk keluar pagar antara zombie dan area aman. Sontak saja para zombie yang kelaparan yang ada di sana langsung bergegas untuk mendatangi Timmy yang sedang berteriak meminta tolong. Tak lama dari situ kemudian Fido dan Bill pun datang dan berencana untuk menyelamatkan Timmy. Di sana terjadilah pertarungan sengit antara Bill dan Mr. Bottoms.
Di tengah perkelahian itu, akhirnya Timmy berhasil masuk kembali dan mencoba untuk menghentikan pertarungan Mr. Bottoms dengan ayahnya. Namun sayangnya belum sempat Timmy menghentikan pertarungan itu, tiba-tiba Bill berhasil tertembak oleh Mr. Bottoms tepat di dadanya. Melihat hal itu, Timmy kemudian menghampiri Fido dan merusak kalungnya untuk menyerang Mr. Bottoms. Get it, boy! Fido! Behind you! Mom! Where's your father? Kemudian di akhir film, kini Bill dimakamkan dengan tubuh dan kepala yang terpisah agar tidak menjadi zombie. Sementara Fido, kini ia dibebaskan dari ZombCon dan tinggal bersama Helen, Timmy, dan anak Helen yang baru lahir. Nah, untuk Mr. Bottoms sendiri, sekarang ia menjadi zombie dan dipelihara oleh Cindy, anaknya sendiri. Tamat, ending yang sulit ditebak. So, jadi itulah tadi alur cerita film Fido yang rilis pada tahun 2006. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan berteman dengan Mr. Bottoms. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Saya Ramsy mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.